Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah menarik tentang seorang tokoh ateis yang kalah berdebat dengan seorang anak kecil. Kisah ini dipetik dari kitab Fathul Majid, karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i. Tentang seorang ateis yang selalu mengandalkan logika, dikalahkan argumen sederhana oleh anak 7 tahun. Tak perlu kitab suci, hanya logika dasar yang menggoyahkan pandangannya. Kisah Imam Abu Hanifah. Siapa yang tak kenal namanya? Beliau dilahirkan di Kufah, Irak tahun 699 Masehi. Luqman bin Sabit, yang lebih dikenal sebagai Imam Abu Hanifah, adalah ulama cerdas yang mendirikan mazhab Hanafi. Kecerdasannya sudah tampak sejak usia muda, bahkan saat baru berusia 7 tahun. Sebagai murid kesayangan Imam Ahmad, Abu Hanifah pernah memenangkan sebuah debat melawan Dahriyah, seorang ateis yang mengguncang dunia Islam di Baghdad. Kisah ini bercerita tentang seorang imam Hanafi muda yang menghadapi tantangan pemikiran dari seorang Dahriyah yang kala itu menjadi fenomena. Ada versi yang menyebutkan Dahriyah bukanlah seorang ateis, melainkan seorang pendeta Yahudi. Terlepas dari identitasnya, kisah ini tetap menarik untuk disimak. Bagaimana seorang imam Hanafi muda mampu mengalahkan argumen Dahriyah yang kala itu menjadi topik hangat. Dahriyah, seorang yang datang ke Baghdad, mengguncang masyarakat Muslim dengan argumentasi logisnya yang berusaha meruntuhkan keyakinan tentang Tuhan. Para ulama mencoba berdebat dengannya, tetapi setiap argumen mereka dengan mudah dipatahkan oleh Dahriyah. Kekhawatiran pun muncul di hati khalifah, sehingga ia memerintahkan para menterinya untuk mencari ulama di daerah lain yang mampu menandingi argumen-argumen Dahriyah. Para utusan khalifah pun akhirnya bertemu dengan Imam Muhammad bin Sulaiman, seorang tokoh teolog dan ahli fiqih bermazhab Asy'ari, yang juga merupakan guru dari Imam Abu Hanifah. Para utusan menyampaikan kekhawatiran khalifah tentang pengaruh Dahriyah yang telah mengalahkan para ulama di Baghdad dan berpotensi mengganggu akidah masyarakat awam. Sebagai solusi, disepakatilah untuk menyelenggarakan debat terbuka antara Imam Ahmad dan Dahriyah. Khalifah juga meminta agar perdebatan tersebut diadakan di Masjid Jami' agar bisa disaksikan oleh masyarakat setempat. Kabar tentang perdebatan ini pun disambut antusias oleh masyarakat. Sehari sebelum perdebatan dimulai, masyarakat Baghdad memenuhi Masjid Jami'. Mereka menaruh harapan besar kepada Imam Ahmad, satu-satunya ulama yang diharapkan mampu mengalahkan Dahriyah. Di rumahnya, Imam Ahmad tidak henti-hentinya berzikir dan mengucapkan tasbih tahmid, mensucikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Imam Ahmad, membicarakan tentang ketuhanan bukanlah hal yang sepele. Beliau tak sabar untuk membungkam Dahriyah yang telah menimbulkan keresahan di kalangan umat. Jumat pagi, Imam Abu Hanifah yang saat itu masih sangat belia datang menghadap gurunya, Imam Ahmad. Saat itu, Imam Abu Hanifah mendapati gurunya dalam keadaan yang tidak biasa, seakan sedang menghadapi situasi genting. Imam Ahmad pun menceritakan rencana perdebatannya dengan Dahriyah dan keadaan sebenarnya. Imam Ahmad teringat akan mimpinya semalam dan menceritakannya kepada muridnya. Imam Abu Hanifah, sebagai murid yang beradab, mendengarkan dengan seksama mimpi gurunya. "Aku bermimpi ada sebuah dusun yang luas dan indah," kata Imam Ahmad memulai kisahnya. "Aku melihat sebatang pohon yang rindang dan lebat buahnya. Tiba-tiba, seekor babi muncul dari ujung desa dan memakan habis buah-buah yang masak dari pohon itu, hingga daun dan dahannya pun habis dikunyah. Yang tersisa hanyalah batangnya saja. Tak lama kemudian, seekor harimau muncul dari akar pohon rindang tadi dan menerkam babi itu dengan gigi dan kukunya yang tajam. Akhirnya babi itu pun mati." Setelah menceritakan mimpinya, Imam Ahmad termenung. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran terhadap pengaruh Dahriyah yang dapat menggoyahkan keyakinan umat. Hal ini tidak bisa dibiarkan, harus segera diatasi, tegas Imam Ahmad. Wajahnya yang tenang, seperti air sungai yang mengalir jernih, tetap bercahaya meskipun dalam situasi yang genting. Sementara itu, Abu Hanifah selain cerdas, juga memiliki kemampuan dalam menafsirkan mimpi, seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam pengamatannya, mimpi tersebut menandakan bahwa Dahriyah akan mengalami celaka.
Setelah meminta izin gurunya, Abu Hanifah pun mencoba menafsirkan mimpi Imam Ahmad. Abu Hanifah menjelaskan, dusun yang luas dan indah yang Tuan Guru lihat dalam mimpi adalah gambaran dari agama Islam kita. Pohon yang berbuah lebat itu adalah gambaran dari sekalian ulama. Kayu yang tersisa adalah Tuan Guru sendiri. Babi yang merusak pohon itu adalah Dahriyah. Sedangkan harimau yang keluar dan membunuh babi tadi adalah saya. Insya Allah, Tuan Guru, ujar Abu Hanifah. Setelah menjelaskan tafsir mimpi kepada gurunya, Abu Hanifah memohon izin untuk berdebat dengan Dahriyah. Imam Ahmad, dengan pandangan tajamnya, yakin bahwa muridnya mampu melawan Dahriyah. Akhirnya, Imam Ahmad memberikan izin dan restu kepada Abu Hanifah kecil. Guru dan murid itu pun berangkat menuju Masjid Jami'. Sesampainya di sana, Dahriyah sudah berada di mimbar dan siap berdebat. Seperti biasa, sebelum debat dimulai, Dahriyah mengejek para ulama dengan suara lantang dan keras. Namun di tengah kerumunan jemaah di masjid, terjadi hal yang mengejutkan. Seorang anak kecil berusia 7 tahun mengangkat tangannya dan menerima tantangan Dahriyah. Dengan suara lantang, ia berkata, "Guruku, Imam Ahmad, terlalu mulia untuk berdebat dengan orang sepertimu. Biarlah aku yang menjadi lawan debatmu," sahut Abu Hanifah dengan tegas. Dahriyah berdiri dan bertanya dengan nada meremehkan, "Hai anak kecil, siapa kamu? Beraninya kau menerima tantanganku? Sedangkan ulama yang hebat-hebat, yang bersorban dan berjubah, telah kukalahkan," ujar Dahriyah dengan sombong. Abu Hanifah menjawab dengan tenang, "Wahai Dahriyah, sesungguhnya Allah tidak melimpahkan kemuliaan dan kebesaran itu pada sorban atau jubah yang dipakai. Tetapi Allah menganugerahkan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu dan bertakwa." Abu Hanifah kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah. "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surah Al-Mujadalah, ayat 11. Dahriyah geram mendengar kelincahan dan kefasihan lidah Abu Hanifah yang masih kecil dalam mendebatnya. Detik-detik menegangkan pun tiba. Debat sengit antara Abu Hanifah, seorang anak kecil, melawan Dahriyah, seorang ateis yang terkenal dengan pemikiran materialis, dan ateisnya, berlangsung di hadapan para jemaah. Di atas mimbar, Dahriyah mulai melontarkan pertanyaannya. Dengan suara lantang ia bertanya, "Benarkah Allah itu ada?" Abu Hanifah dengan cepat dan tegas menjawab, "Jelas, Allah memang ada." Dahriyah melanjutkan dengan suara semakin tinggi, "Kalau Allah ada, di mana tempatnya berada?" Imam Abu Hanifah yang menganut mazhab Asy'ari pun menjawab, "Allah tetap ada, tetapi Allah tidak bertempat." "Sungguh membingungkan. Kau katakan Allah ada, tetapi tidak bertempat," cela Dahriyah sambil melemparkan senyuman sinis kepada hadirin. Abu Hanifah dengan santai menjawab, "Itu bisa saja, wahai Dahriyah. Coba Anda lihat pada diri Anda sendiri. Bukankah pada diri Anda itu ada nyawa?" Para hadirin mulai memperhatikan gaya ilmuwan muda ini berpidato dengan penuh bakat. Dahriyah menjawab, "Memang aku punya nyawa, dan memang setiap makhluk yang bernafas itu ada nyawa," sahut Dahriyah. Imam Abu Hanifah berkata, "Tetapi, apakah Anda tahu di mana letak nyawa atau roh Anda sendiri? Di kepalakah? Di perutkah? Atau di ujung kaki Anda?" Seketika Dahriyah tersentak mendapatkan serangan balik seperti itu. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para hadirin. Mereka mulai yakin bahwa Abu Hanifah, si anak kecil, mampu mengalahkan argumen Dahriyah. Setelah itu, Abu Hanifah mengambil segelas susu, lalu ditampilkan pada Dahriyah, seraya berkata, "Apakah dalam air susu ini ada kandungan lemak?" Dengan cepat Dahriyah menjawab, "Ya, jelas." Imam Abu Hanifah lantas bertanya kembali, "Jika begitu, di mana letak lemak itu? Di bagian atas atau di bagian bawah?" Dahriyah tercengang lagi, tak mampu menjawab pertanyaan Imam Abu Hanifah yang santun itu. Imam Abu Hanifah yang masih muda melanjutkan, "Mencari keberadaan ruh dalam tubuh yang luas dan rumit saja sulit. Apalagi mencari lemak dalam susu ini. Kita tak mampu."
Bagaimana mungkin kita bisa menjangkau keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam raya ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan dan mengatur seluruh alam ini, termasuk ruh dan akal manusia. Kita, sebagai ciptaannya, seharusnya tunduk dan patuh kepada takdir dan perintahnya yang maha agung. Suasana menjadi hening. Dahria terdiam di kursinya, bibirnya terkatup rapat, wajahnya memerah. Kesabarannya mulai menipis. Setelah suasana sedikit tenang, Dahria kembali bertanya, "Hai anak muda, apa yang ada sebelum Allah, dan apa pula yang muncul setelahnya?" Dahria merasa pertanyaan ini akan membuat pemikiran Abu Hanifah mudah goyah. Semua mata tertuju pada Abu Hanifah, murid Imam Ahmad yang cerdas ini. Kemudian Abu Hanifah menjawab dengan tenang, "Wahai Dahria, tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang akan muncul setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah awal, dan Dia adalah akhir." Abu Hanifah menjawab singkat, padat, dan tegas. Namun Dahria menepis, sangat aneh. Bagaimana mungkin Tuhan ada tanpa permulaan, dan bagaimana mungkin Dia juga akhir tanpa ada yang setelahnya? Dahria berusaha berdalih dengan logika dan senyum tipisnya. Abu Hanifah menjelaskan, "Ya Dahria, dalilnya ada pada dirimu sendiri. Coba perhatikan ibu jari Anda. Jari apa yang Anda lihat sebelum ibu jari ini?" Abu Hanifah menunjuk ibu jarinya ke langit, dan beberapa hadirin menirunya. "Kemudian perhatikan jari kelingking Anda. Apakah ada lagi jari setelahnya?" Dahria terdiam, membolak-balikan jarinya. Dia tidak terpikir bahwa pertanyaan yang dia lontarkan bisa dijawab dengan hal yang sepele seperti itu. Jadi, jika kita saja tak mampu memahami keberadaan jari kita yang kecil ini, bagaimana mungkin kita bisa memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha agung, yang tidak didahului oleh apapun dan tiada sesuatu yang kemudian setelahnya? Dahria tercengang kembali, namun ia tak patah semangat. Ia masih ingin membantah argumen pemuda yang telah membuatnya malu di depan umum. Dahria terdiam, seakan ada ide baru yang menyelinap ke dalam kepalanya. Sebuah senyum sinis mengembang di bibirnya, hatinya bergelora seperti air mendidih. Debat antara Abu Hanifah dan ateis itu pun berlanjut. "Ini pertanyaan terakhir untukmu, wahai anak kecil." Dahria sengaja meninggikan suaranya, berusaha menutupi rasa malunya. "Katamu, Allah itu ada. Lalu apa pekerjaan Tuhanmu saat ini?" Pertanyaan itu membuat Abu Hanifah tersenyum. "Ini pertanyaan yang menarik, tapi dari tadi Anda melontarkan pertanyaan di atas mimbar dengan suara lantang yang bisa didengar semua orang. Jadi, sekarang seharusnya saya yang berada di atas mimbar agar jawaban saya bisa didengar oleh semua orang," kata Abu Hanifah muda. Abu Hanifah mengisyaratkan agar Dahria turun dari mimbar. Dahria pun berjalan turun, meninggalkan mimbar Masjid Jami' dan memberikan tempat kepada Abu Hanifah yang masih muda. Setelah berdiri di atas mimbar, Abu Hanifah berkata dengan suara lantang dan berwibawa, "Ketahuilah, wahai Dahria dan para hadirin sekalian, bahwa pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini adalah menggugurkan yang batil. Seperti Dahria yang tadi berada di atas mimbar telah diturunkan oleh Allah ke bawah mimbar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah meninggikan yang hak, sebagaimana aku yang tadinya berada di bawah sana telah dinaikkan ke atas mimbar Masjid Jami' ini." Seperti petir menyambar, argumen Abu Hanifah menerjang Dahria membuat wajahnya memerah. Bersamaan dengan itu, gemuruh takbir bergema dari massa yang memenuhi Masjid Jami'. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka memuji kewibawaan Abu Hanifah yang telah berhasil menyelamatkan martabat Islam dari lidah Dahria yang sesat dan menyesatkan. Begitulah kisah debat antara Imam Abu Hanifah melawan seorang ateis. Beliau yang merupakan salah seorang pendiri mazhab 4 ini memang dikenal sebagai ahli mantik dan balagah, ahli logika dan retorika. Kecerdasannya diakui oleh para ulama yang hidup sezaman dengannya maupun generasi setelahnya. Hingga saat ini, nama Imam Abu Hanifah terus dikenang di seluruh dunia, dan mazhabnya dianut oleh banyak orang di berbagai belahan dunia. Nah, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk memberikan like, dukungan dari teman-teman sangat berharga bagi kami. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.